Halo guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semuanya yang udah pada istirahat, masih istirahat juga, yang hari ini banyak aktivitasnya mungkin capek, butuh istirahat, butuh ketenangan, selamat beristirahat, selamat berelaksasi. Oke, di sini aku mau ngebacain fun reading. Kenapa dia berubah? Oke, di sini dia berubah karena apa gitu alasannya? Kenapa tiba-tiba dia kayak menjauh? Itu bisa jadi juga judulnya di sini kayak gitu. Kenapa dia berubah dan kenapa dia menjauh gitu. Aku jadi bingung. Oke, di sini aku pilih ada 4 pilihan, ada 4 file. Kalian bisa memilih antara 1 dan 4 seperti biasa. Kalian bisa memilihnya dengan relax. Kalian bisa tenangkan pikiran kalian. Kalian bisa tarik nafas, terus keluarin pelan-pelan, tarik nafas lagi, terus keluarin pelan-pelan. Oke, kita lanjutin untuk bacain yang file yang pertama. Oke, siapa yang pilih nomor pertama? Di sini kenapa alasan dia menjauh, kenapa dia berubah, itu karena dia punya rahasia. Dia punya rahasia yang nggak bisa diceritain ke kamu. Dia kayak yang ada sesuatu hal yang dia tuh nggak bisa dia sampaikan ke kamu. Entah ini mungkin sesuatu ini yang bener-bener dia nggak bisa ceritain ke siapapun orangnya. Dia merasa hal ini kalau diceritain ke kamu itu akan membuat dirinya itu merasa malu, bisa jadi merasa bersalah, bisa jadi juga ini kayak dia tuh merasa banyak hal yang nggak bisa dia ceritain ke kamu. Entah mungkin dia bingung ceritainnya kayak gimana gitu, karena dia tipe orang yang tertutup, dia tipe orang yang susah bercerita gitu ya. Aku ngeliat yang pertama itu ada unsur api juga di sini, keluar dari rutinitas keseharian. Jadi kayak dia ini sebenarnya pengen lepas dari kondisi seperti ini, cuman memang kayak dia nggak tahu caranya buat ceritanya, buat ungkapinnya, supaya dia tuh sebenarnya juga nggak mau nyimpan rahasia ini gitu. Akhirnya dia kayak menjauh dari kamu karena dia bingung buat ceritain ke kamu kayak gimana. Terlalu banyak rahasia yang dia simpan sampai akhirnya dia ngerasa bersalah sama kamu. Dia ngerasa bersalah karena nggak bisa ceritain hal yang sebenarnya itu penting gitu ya. Hal ini bisa aja kayak berhubungan sama hubungan relationship kamu sama dia gitu. Dia kayak yang ngerasa bersalah telah ngelakuin semua hal ini ke kamu. Dia kayak ngerasa kayak semua hal yang dia lakuin selama ini ke kamu itu dia udah sadar kalau dia selama ini memang salah gitu. Dia udah sembunyiin semua hal dari kamu. Kayak dia tuh pernah curang juga di sini ke kamu. Dia pernah kayak entah selingkuh, entah dia tuh kayak nggak kasih alasan ke kamu kenapa dia pergi tiba-tiba ninggalin kamu. Di sini kayak dia banyak rahasia yang nggak bisa diceritain ke kamu. Dia punya beberapa hal yang nggak bisa diceritain ke kamu dengan mudah gitu. Mungkin butuh kamu pancing dia mungkin, atau kayak butuh waktu juga buat diceritain ke kamu gitu. Yang jelas di sini kayak dia ninggalin kamu, dia berubah itu karena dia mempunyai rahasia yang nggak bisa dia ceritain secara jujur ke kamu. Entah dia susah menjelaskannya, entah memang dia tipe orang yang kayak pengecut gitu, nggak bisa ngakuin kalau dia memang punya rahasia ya, atau kayak dia ngaku salah gitu, kayak semacamnya kayak begitu. Oke, untuk yang nomor 2 ini, untuk yang pilih file yang nomor 2 di sini aku ngeliat dia berubah. Dia ninggalin kamu itu karena dia sakit, dia kecewa, dia merasa kayak nggak dihargai sama kamu. Dia merasa kayak yang selama ini dia tuh kayak nggak dianggap sama kamu. Sama ini kayak dia ini kayak yang
nggak berarti di mata kamu. Dia merasa kayak nggak berdaya gitu. Dia tuh kayak nggak tahu harus kayak gimana lagi buat ngebikin kamu lulu, ngebikin kayak kamu tuh balik sama dia. Sampai akhirnya kayak dia udah nyerah dan dia enough. Dia udah kayak udah deh, udahan aja gitu. Dia kayak mau ngejauhin kamu dan udah kayak berubah karena dia mikirnya kamu susah buat didapetinnya, kamu susah untuk dia raih lagi. Akhirnya dia kayak udah lelah gitu. Di sini ada raja unsur tanah ya. Dia sebenarnya pengen sama kamu, dia tuh punya impian sama kamu, dia tuh pengen kayak kamu tuh mungkin kayak dia dapetin lagi gitu. Dia tuh pengen sama kamu, tapi kayak kamu tuh susah diraihnya. Kamu tuh terlalu mungkin kayak terlalu jauh di mata dia gitu. Itu untuk yang skenario yang lainnya gitu. Yang skenario yang pertama kita tadi aku bilang, dia itu kayak ngerasa kecewa, sakit hati sama kamu. Entah kamu ngecewain dia, entah kayak kamu pernah chattingan sama cewek lain atau sama cowok lain, dan dia kayak kecewa ngeliat hal itu. Dia merasa dia tuh nggak berarti buat kamu. Dia tuh ngerasa kayak nggak ada artinya di mata kamu gitu. Sampai kamu kayak ngelakuin hal itu di depan dia. Di sini kayak dia benar-benar terluka. Dia kayak nggak tahu dia harus kayak gimana lagi. Yang jelas aku udah berubah. Dia kayak udah nentuin kalau dia bakal berubah kayak gitu. Berubahnya kayak cuek mungkin, menjauh mungkin juga kayak gitu. Oke, untuk file yang kedua ya. Lanjut ke file yang ketiga. Yang pilih file ketiga. Di sini sebenarnya dia itu tadinya pengen ngajak kamu serius, pengen memberikan harapan kayak ajakin kamu nikah atau tunangan atau pacaran gitu. Tapi tiba-tiba dia ngerasa kayak ada keraguan di hati dia, kayak antara hati dan pikiran tuh kayak bentrok gitu. Ada perang batin di sini. Dia mikirin kayak kedepannya ketika sama kamu, apa aku bisa ya ngebahagiain kamu, apa dia bisa ya ngebahagiain aku. Itu di pikiran dia. Dan dia kayak pernah ada sedikit kayak kamu di sini kayak pernah ngelakuin sesuatu hal yang bikin dia itu ragu gitu. Entah apa di sini aku nggak terlalu melihat dengan jelas, cuman kayak awalnya dia mau ngajakin kamu serius, terus tiba-tiba kayak berubah dengan alasan ya itu tadi, perang batin itu. Sampai akhirnya kayak dia mau merenung kayak nunggu jawaban dari hati dan pikiran dia yang secara sinkron gitu. Kira-kira jawabannya apa? Karena sebenarnya dia mau komitmen sama kamu, dia mau pacaran sama kamu, mau nikah sama kamu, mau tunangan sama kamu, mau balikan sama kamu. Tapi seolah-olah kayak banyak isu di diri dia. Isunya itu kayak takut A lah, takut B lah, takut C lah gitu. Kayak takut ditolak, kayak takut kayak nggak bisa bahagia, takut disakitin, takut trauma. Nah kayak gitu di sini. Aku lebih ngeliatnya dia tuh menjauh itu karena dia banyak isunya. Dia kayak nggak berani gitu. Dia mau tapi kayak nggak berani kayak buat ngadepin semua hal, tantangan di depannya. Dia takut. Dia tuh kayak pengen dalam zona nyaman aja, zona yang kayak gini aja. Ketika kayak misalkan kamu nawarin buat hubungan serius, tiba-tiba kayak dia menjauh kayak gitu. Karena dia sebenarnya mau hubungan serius tapi kayak takut, entah kayak belum siap, entah kayak yang belum merasa pantas kayak gitu. Oke, untuk yang nomor 3 aku lanjutin yang nomor 4 ya. Yang milih nomor 4. Kenapa dia menjauh dan berubah? Alasannya karena kamu susah diajak komitmen. Dia mau komitmen sama kamu, tapi kamu di sini kayak susah diajakin komitmen. Entah kamu di sini kayak yang cuekin dia, entah di sini kamu kayak yang susah diajak kompromi, susah diajak ngobrol serius.
kelihatannya kayak kamunya masih main-main, dia udah serius, dan dia tuh sebenarnya pengen hubungan yang berlanjut sampai hubungan yang lebih intim lagi, kayak lebih jelasnya kayak nikah lah atau gimana gitu. Kalau yang PDKT mungkin dia ngelihatnya kayak pas PDKT gitu, pas menembak nih nih ya, dia ngerasa kayak ragu gitu, ngeragu, tiba-tiba ragu kan. Kadang kala orang yang PDKT gitu kan awalnya mungkin kayak pengen coba gitu, tapi udah lama-lama PDKT kayak ngerasa ragu. Itu kan ragu kan karena perasaan dia ya, entah akibatnya sebabnya karena apa, tapi itu kan perasaan dia. Namanya perasaan kan nggak bisa dipaksain kan, kayak gitu. Mungkin perasaannya belum comfort, belum nyaman banget kayak gitu ya. Tapi kalau aku ngeliat di sini yang nomor 4 ini lebih kayak kelihatannya dia itu menjauh karena kamunya susah diajakin komitmen, karena kamunya ini orang yang masih bebas, kamu orang yang masih belum mau komitmen, dan dia orang yang mau udah siap komitmen. Makanya dia kayak mikir lagi ke depannya, kalau misalkan aku nungguin kamu, pikiran dia nih ya, kalau misalkan aku nungguin kamu lama dong kayak gitu. Nah, dia tipe orang yang nggak sabaran, dia tipe orang yang ambisius, dia tipe orang yang pengennya itu mendapatkan dengan cepat kayak gitu. Nah, dia rasa kamu ini susah didapetin ya, kamu terlalu banyak banget, kayak kamu tuh dilihat dia itu kayak pengennya masih happy, pengennya masih senang-senang, dan kayak buat hubungan serius itu di pikiran dia masih kayak belum. Makanya dia mau nyari sosok seorang ya, kalau dia pria ya dia pengen nyari cewek yang serius, diajak nikah, diajak pacaran kayak gitu. Kalau ini cewek mungkin dia pengen nyari pria yang serius jadi suami kayak gitu. Jadi kenapa dia berubah? Intinya karena kamunya belum mau diajak serius, karena dia udah mau serius, kamunya nggak mau serius. Jadi kayak seolah-olah kayak udah deh nyari yang serius aja kayak gitu untuk yang nomor 4 ini gitu. Oke, semoga readingan hari ini menghibur kalian, memberi pencerahan ke kalian. Aku harap kalian selalu happy dengan readingan aku kali ini. Dari semuanya juga aku terima kasih buat komen-komen kalian, kritik sarannya, aku sangat berterima kasih banget, karena itu kritik saran itu membangun aku bikin video yang lebih baik lagi kayak gitu. Oke, buat yang mau private reading kalian bisa kontak lewat WhatsApp ya, nanti kita bikin jadwalnya. Oke, makasih buat semuanya yang udah nonton video aku, yang udah like, subscribe, dan sharingnya juga. Makasih banyak ya. Sukses semua buat kalian, bahagia selalu buat kalian. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan. Love you all, bye.